Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh lagi ada di minggu yang baru. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan yang setia menjaga kami, melindungi dan menyertai kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini kami datang kepada-Mu, menaikkan pujian, syukur kami, penyembahan kami. Sebab kami percaya Engkau berhadirat di atas pujian, penyembahan kami. Untuk kami angkat hati kami, angkat suara kami, memuji, menyembah, meninggikan nama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali berkatakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Amin, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan bahagia Tuhan. Angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terpujian nama-Mu, terpujian nama-Mu. Kami puji Engkau, haleluya, ya Allah, ya Allah, Yesus Tuhan. Engkau yang berhadirat di atas pujian kami. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebab kami mau berikan pujian, syukur, penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak, yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah.
Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Kau gembala yang baik bagi kami. Kami takkan kekurangan Tuhan, sebab Engkau Yehova Jireh bagi kami. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mengadakan semua yang kami perlu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau gembala yang baik bagi kami, yang membalikan kami di padang yang berbukit hijau. Yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ya Aba, sebab Engkau gembala yang baik
baik yang menyertai sepanjang jalan kami. Engkau yang membimbing dan menuntun kami. Engkau yang menjagai kami dengan gada dan tongkat. Kami bersyukur. Ya Allah Bapa, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Sebagai gembala yang baik bagi kami, sebab kami tak takut bahaya, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali lagi katakan, Kau gembalaku yang baik. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sabar sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu
indahku dalam-Mu. Aku perlu dalam-Mu, Yesus. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami takkan kekurangan satupun yang baik. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau yang membimbing dan menuntun setiap langkah kami. Bahkan Engkau yang melindungi dan menjagai kami, serta memberkati hidup kami. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami mau diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah ungkapan hati kami ini menyenangkan hati-Mu, karena kami menjadikan Kau gembala yang baik. Sebab itu kami mau dengar firman-Mu, karena firman-Mu yang membimbing dan menuntun kami di jalan-jalan kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Apakah suara saya tidak terganggu karena saya hidupin kipas, karena agak berasap di sini, jadi harus dibantu kipas. Dan memang hari-hari ini indeks udara Jambi sudah mulai memburuk, sudah mulai ke warna merah. Jadi disarankan kalau keluar rumah pakai masker. Ini pagi-pagi keluar kamar aja langsung asap. Oke, hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Yosua, pasalnya yang pertama. Nah, kalau kemarin di kitab Ulangan, pasal yang ke-34, itu pasal yang terakhir dari kitab Ulangan, apa yang ditulis oleh Nabi Musa, dan itu merupakan sebuah finishing well bagi saya, bagi seorang yang bernama Musa, yang perlu kita belajar dan kita praktek dalam hidup kita, supaya setiap kita juga boleh finishing well dalam hidup itu. Di renungan kemarin saya katakan bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana Tuhan harus selalu memenuhi keinginan kita, tapi hidup ini berbicara tentang bagaimana kita memenuhi keinginan Tuhan. Kita belajar dari Musa, bagaimana dia tetap memiliki hati yang lemah lembut, taat dan mudah dibentuk, rendah hati, mau diajar oleh Tuhan, sekali lagi sampai akhir hidup dia. Walaupun kita tahu perjalanan yang dijalani oleh Musa di dalam panggilan dan memimpin bangsa Israel itu tidaklah mudah, menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala. Bahkan beberapa kali rasa-rasanya Musa pengen menyerah, tapi toh akhirnya Musa juga tetap bertahan sampai akhir. Saya nggak tahu berapa banyak kali di antara kita terkadang dalam menjalani hidup hampir-hampir rasanya ingin menyerah. Tapi kalau hari ini kita masih boleh ada, bersyukur karena itu adalah kemurahan Tuhan yang terus menopang hidup kita. Bahkan kalau kita belajar dari hidup Musa, seperti apa yang saya katakan tadi, justru ada satu keinginan Musa yang tentu sudah berkali-kali Musa ajukan kepada Tuhan. Tapi kita baca di beberapa pasal yang lalu di kitab Ulangan, Tuhan berkata, cukup, nggak usah ngomong lagi tentang keinginanmu itu.
Tuhan katakan dengan tegas, cukup, karena engkau nggak akan pernah masuk tanah Kanaan. Engkau hanya diizinkan oleh melihat. Tapi dalam hal itu pun kita belajar, Musa tetap setia sampai akhir. Berapa banyak kali terkadang dalam hidup kita menyerah mengiring Tuhan, bukan hanya karena dalam pergumulan dan permasalahan, tapi terkadang kita ngambek seperti anak-anak karena keinginan kita sepertinya nggak dijawab Tuhan. Padahal berkali-kali saya katakan Tuhan selalu jawab, cuman terkadang jawaban Tuhan itu bisa tidak. Nah, ada begitu banyak orang terkadang nggak bisa terima ketika jawaban Tuhan adalah tidak untuk apa yang dia inginkan. Tapi sekali lagi kita belajar dari Musa bagaimana dia finishing well. Sekalipun sekali lagi ada banyak perkara yang dialami dan ada keinginannya yang ya kalau menurut kita sih nggak salah Musa punya keinginan seperti itu. Sangatlah wajar bahwa Musa pengen masuk tanah Kanaan. Bayangin 80 tahun Bapak Ibu. Dan kemudian dia lari dari Mesir masuk 80 tahun. Kemudian tahun ke-40 berikutnya dia dipanggil di padang Midian. Dan kemudian 40 tahun dia berjalan memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Rasanya wajarlah keinginan Musa untuk pengen masuk. Nah, seringkali kenapa ada orang bisa ngambek dengan Tuhan? Ya karena dia pikir apa yang dia minta itu ya wajar, normal gitu kan. Seperti Musa minta masuk tanah Kanaan, ya wajar kan? Kan dia yang memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Masa nggak dipenuhi? Tapi sampai titik itu pun Musa tetap respon benar. Ketika Tuhan katakan cukup, nggak usah ngomong lagi, pokoknya kamu nggak masuk, keinginanmu itu tidak dipenuhi. Tapi sekali lagi kita belajar dari Musa, dia finishing well. Dia nggak ngambek, dia nggak bangkel-bangkel jasanya dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan ngomong, silakan naik ke Gunung Nebo, pandang, lihat Gunung Kanaan, dan habis itu selesai. Nah, jadi belajar dari Musa, mari kita setia sampai akhir. Sekali lagi saya tidak tahu berapa kali Bapak Ibu ingin menyerah karena beban hidup. Tapi juga berapa kali Anda rasa ingin berhenti ikut Tuhan. Karena keinginan-keinginan yang sepertinya wajar dari apa yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan ngomong tidak. Tapi saya mau meneguhkan setiap kita, sekali lagi, hidup memang bukan tentang Tuhan harus memenuhi keinginan kita. Tapi hidup adalah tentang kita harus memenuhi keinginan Tuhan. Karena seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, bicara tentang ciptaan baru itu poin pentingnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan bukan lagi untuk kita. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Nah, itu yang kita bisa belajar dari seorang yang bernama Musa. Nah, hari ini kita masuk di dalam kitab Yosua. Kita akan melihat bagaimana tokoh yang dimuridkan oleh Musa. Dan kalau nanti kita baca sampai akhir hidup Yosua, dia pun juga finishing well. Sampai nanti di pasal-pasal terakhir ada statement yang terkena dari Yosua. Ketika dia berkata kepada bangsa Israel, silakan pilih pada hari ini kepada siapa kalian akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pemuritan yang berhasil dari seorang Musa kepada Yosua. Nah, itu yang bisa kita pelajari secara utuh kalau bicara tentang Musa dan Yosua. Tapi hari ini kita akan mulai masuk pasal yang pertama dari kitab Yosua, pasal pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka,
kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allah. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa dia akan disertai Tuhan, akan dilindungi Tuhan, akan dijagai Tuhan, dan akan diberkati Tuhan seumur hidupnya, dan apa yang dikerjakannya akan berhasil. Nah, itu janji Tuhan. Tetapi ketika masuk ayat yang ke-6, beberapa kali sampai ayat berikutnya, maka ada nasihat Tuhan berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kan orang kadang berpikir seperti ini, kalau Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan berperang ganti kita, Tuhan bela kita, ya udah kita santai-santai saja. Kita bisa lipat tangan, kita bisa tutup mata, kita bisa berleha-leha, atau nanti Tuhan kerjakan semua. Tapi realitanya kan kita sudah tahu, cara Tuhan nggak seperti itu. Sama seperti Musa, ketika disertai Tuhan memimpin bangsa Israel.
ada banyak perkara yang dihadapi. Makanya bagian Tuhan itu menyertai, menolong, dan memberkati kita. Tapi bagian kita adalah menjadi pribadi yang kuat dan teguh, tidak mudah goyah. Karena berkali-kali kalau kita baca dari perjalanan bangsa Israel, mereka tidak menjadi umat yang kuat dan teguh. Ngadepin masalah sedikit sudah goyah, ngadepin masalah sedikit bersungut-sungut, ngadepin masalah sedikit memberontak. Padahal mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Pertanyaannya adalah apakah kita juga seperti itu? Tentu berkali-kali saya katakan kita belajar firman Tuhan di Perjanjian Lama khususnya. Ada dua hal. Yang baik kita contoh, yang tidak baik jadi peringatan untuk kita tidak lakukan. Tapi terkadang seringkali saya melihat baik hamba Tuhan maupun orang kalau sharing, justru sengaja terus mengidentifikasikan diri dengan kelemahan-kelemahan. Iyalah kita memang manusia lemah, ya memang kita nggak berdaya. Seakan-akan itu yang terus mau tertanam dalam hidup kita. Paradigma yang salah yang terus tertanam. Padahal seharusnya tidak demikian. Ya terkadang mungkin kalau Bapak Ibu melihat apa yang saya sampaikan kayak standarnya tinggi banget. Bukan tinggi, tapi memang itulah yang harusnya kita lakukan. Jadi firman Tuhan katakan, dari sisi Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti, iya dan amin. Tapi bukan berarti kalau Tuhan menyertai kita, maka keadaan kita semuanya oke, baik-baik situasi yang kita alami maksudnya. Karena ada banyak perkara yang bisa kita alami. Sama seperti Musa yang kuat dan teguh sampai akhir. Dia menghadapi banyak situasi sulit. Tapi Musa kuat dan teguh. Makanya ketika Yosua untuk pertama kali dirilis untuk memimpin bangsa Israel, maka firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu, aku akan membuat kamu berhasil, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena akan ada situasi-situasi sulit, akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi sekali lagi percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam situasi sulit Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau 2 bulan ke depan ini kita akan banyak baca Mazmur 23. Di situ dikatakan dan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu menyertai. Bahkan ketika harus berhadapan dengan lawan, kita nggak perlu takut karena Tuhan tetap menyediakan. Jadi bagian kita adalah harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Bagian Tuhan menyertai. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan menyertai kita itu bayangan kita itu seperti apa ya, provider apa, pengawal presiden, pengawal Kapolda, mereka paksa semua orang harus minggir dengan sirine dia sehingga jalan itu jadi lancar seperti itu. Enggak, Tuhan kita enggak model seperti itu egoisnya. Dengan kuasanya dia sikat orang kanan kiri, sap supaya jalan kita lancar. Enggak, Tuhan melatih kita untuk berperang. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Mazmur, Tuhan mengajar tangan kita, melatih tangan kita untuk berperang. Tuhan melatih tangan kita untuk melentur busur. Karena Tuhan mau kita yang berperang dan Tuhan yang beserta. Makanya Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apa artinya turut bekerja Bapak Ibu? Ya kita yang hadapi Tuhan ikut campur tangan. Jadi jangan pernah berpikir kalau jadi orang Kristen semua masalah diserahkan kepada Tuhan. Wah, itu paradigma yang benar-benar salah. Diserahkan pada Tuhan artinya kita mau leha-leha lipat tangan. Enggak. Tuhan itu seperti bapak mengajarin anaknya. Terkadang orang bisa nilai kejam sekali ya bapak ini mendidik anaknya ya. Padahal dia punya uang banyak, punya perusahaan. Kenapa lah anaknya masih disuruh kerja di tempat orang? Kenapa lah kalaupun dia suruh kerja di perusahaannya mulai dari nol, dari bawah. Kenapa nggak langsung dari jadi CEO? Nggak seperti itu. Bapak yang baik itu akan mendidik anaknya dari dasar sampai kuat. Nah begitulah Tuhan kita.
Makanya kita jadi anak-anak Tuhan jangan cemen, cengeng, nggak diperlakukan istimewa, ngambek. Itu anak-anak manja, anak-anak gampangan. Nah Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak yang kuat, yang teguh. Menghadapi masalah, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan kabur. Jangan menyerahkan Tuhan dalam artian nih Tuhan masalah aku beresin. Tuhan nggak seperti itu cara kerja Tuhan. Tuhan mau kita hadapi dan Tuhan turut bekerja menolong kita. Nah makanya kalau kita baca ayat berikutnya, bagaimana caranya kita bisa kuat dan teguh? Nggak ada cara lain Bapak Ibu, 4M berkali-kali saya katakan. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman, bagikan firman. Hanya orang-orang yang praktek 4M yang hidupnya akan kuat, tahan banting. Tapi orang kalau nggak hidup di dalam gaya hidup 4M, itu tadi jadi orang Kristen manja, jadi orang Kristen cemen kata orang. Dikit-dikit mau dalam nama Yesus terjadi mujizat. Nggak seperti itu hidup kekristenan Bapak Ibu. Nggak semua serba gampang dalam hidup ini. Tapi sekali lagi percayalah, di dalam situasi sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi mari jadi seperti Musa. Menghadapi situasi sulit, dia tetap bertahan dan kuat karena dia percaya ada Tuhan. Dia mengerjakan bagian. Begitu juga dengan Yosua. Kita kan belajar sepanjang bulan ini di kitab Yosua. Bagaimana Yosua memimpin dan bertindak dan bersikap dalam hidup. Jadi poin penting hari ini yang ingin saya katakan adalah, yuk kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan tidak ada cara lain untuk kita bisa jadi kuat dan teguh selain 4M. Seperti ayat-ayat ini, jangan lupa untuk engkau membaca, merenungkan, bahkan memperkatakan. Dan berbicara tentang memperkatakan firman, ya saya ajarkan beberapa hari yang lalu. Dalam bentuk nyanyian lah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengatakan, saya tidak mengharamkan Bapak Ibu nyanyi lagu rohani. Tapi saya menasehati, nyanyilah lagu rohani dalam segala keadaan. Karena nyanyian-nyanyian rohani itu akan membangkitkan imanmu, menguatkan, meneguhkan. Karena semua nyanyian itu kan berdasarkan firman. Karena kalau ngafalin firman Kejadian sampai Wahyu, ya mungkin kita nggak sanggup, saya juga enggak. Tapi lagu-lagu pujian itu akan lengket terus di pikiran dan mulut kita, bisa kita nyanyi. Itu akan membuat kita kuat dan teguh. Jadi percaya penyertaan Tuhan sempurna, janji Tuhan ya dan amin. Itu bagian Tuhan. Tapi mari kerjakan bagian kita. Jadi pribadi yang kuat dan teguh. Dan gimana caranya? 4M. Dan sekali lagi saya bersyukur Bapak Ibu setia sampai hari ini ikut Korambio. Tiap pagi dengar firman. Tapi tentu bukan hanya sekedar firman. Maaf apalagi yang nggak buka video. Ya saya harap Bapak Ibu juga masih dengar dengan konsentrasi, bukan sambil tidur-tiduran dan sempat tertidur. Ya, tapi kemudian renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan praktek firman Tuhan itu bukan hanya untuk sekedar diketahui, tapi firman Tuhan itu untuk dipraktek. Karena kapan kita jadi kuat? Ya waktu kita praktek firman Bapak Ibu. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mari terus bangun gaya hidup 4M supaya kita kuat dan teguh jalani hari-hari hidup kita menghadapi banyak situasi. Bahkan situasi sulit. Walaupun tentu juga hati-hati dengan situasi nyaman. Karena terkadang situasi nyaman kalau kita nggak kuat, nggak teguh, kita justru juga tumbang dan jatuh. Jadi dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kita alami, mari tetap kuatkan dan teguhkan hati dengan perkataan firman. Oke, itu saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, karena masih ada waktu. Ya, mohon maaf kalau agak keras pagi hari ini mengingatkan nasihatnya. Tapi ya memang harus seperti itu. Jadi orang Kristen kuat, teguh, jangan cemen. Hadapin situasi dikit ngambek, ditegur dikit patah.
Maka jadikan firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya serahkan kepada Heki. Nah, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap kami dibangunkan dengan keadaan yang sehat dan baik ya Bapa. Terima kasih juga kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang terus meneguhkan kami ya Bapa. Kalau Engkau Allah yang adalah gembala kami, yang selalu memberkati kami, yang selalu menuntun kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau menguatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan. Apapun permasalahan, apapun tantangan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Engkau selalu menuntun dan menopang kami dengan tangan-Mu yang kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami hadapi ya Tuhan, kami mau bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Bahkan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami ya Bapa. Baik istri, suami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Biarlah setiap keluarga kami terus Tuhan bawa dan juga hati setiap mereka Tuhan bentuk ya Tuhan. Yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan, yang semakin hari selalu merindukan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini Tuhan, kami juga sepakat terus berdoa buat pemberitaan wanita yang ada di Pelita buat malam hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati acara malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap wanita yang datang ya Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Mereka diubahkan ya Bapa. Dan juga mereka uh, terus membawa keluarga mereka akan lebih baik ya Tuhan. Mereka terus diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan acara pemerintahan nanti malam di Pelita ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini, di mana kemarin Ibu Simon berulang tahun ya Tuhan, kami sepakat kami berdoa, Tuhan terus berkati Ibu Simon ya Bapa, biarlah panjang umur dan juga sehat selalu ya Tuhan, buat Ibu Simon ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus berkati Ibu Simon. Tuhan pakai Ibu Simon menjadi berkat Tuhan. Melalui Ibu Simon juga Tuhan kami percaya banyak keluarga-keluarga yang diberkati ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat Pak Simon. Tuhan juga berkati Pak Simon. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Dan juga Tuhan terus menyertai Pak Simon apapun pergumulan yang sedang dihadapi juga Tuhan menyertai. Terima kasih kami serahkan Pak Simon dan juga Bu Simon ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus bawa bangsa Indonesia hari demi hari lebih baik ya Bapak. Tuhan juga membawa perekonomian yang lebih baik dan juga memberikan keamanan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami dari presiden kami ya Tuhan sampai ke pemerintahan kami di daerah ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Bapa. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menasihati kami, bahkan mungkin menegur kami pagi ini. Tapi biarlah kami mau menjadi orang-orang yang kuat dan teguh hati karena firman-Mu. Sehingga ketika kami menghadapi masa-masa situasi yang sulit, kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri mengikuti kehendak kami, tapi kami tetap yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau akan turut bekerja dalam segala situasi yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau terus hidup dalam tuntunan firman-Mu, kami tetap hidup sesuai firman-Mu, sekalipun sepertinya jalan yang kami tempuh sulit ketika kami melakukan firman-Mu. Tapi kami percaya ketika kami hidup sesuai firman-Mu, Engkau bela kebenaran-Mu dan akan menolong kami. Sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami, supaya setiap kami juga finishing well, Tuhan. Kami setia sampai akhir. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sekali lagi happy birthday untuk Capi. Sudah dapat kado dari Jakarta. Ibu Jimon.